Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sesuai dengan permintaan dari salah satu teman yang inbox pada kami untuk membahas tentang takbiratul ihram. Memang takbiratul ihram adalah salah satu rukun sholat yang kadang-kadang terlupakan. Kelihatannya sederhana, tapi banyak hal yang memang harus diperhatikan dalam takbiratul ihram. Saya mengambil dari ibarat dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu takbiratil ihrami. Membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama kali ketika melaksanakan sholat, sebagai pembuka sholat. Ini adalah takbiratul ihram. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 3. Ada qalbi, terus qauli, fi'li. Qalbi itu pekerjaan hati seperti niat. Fi'li qauli ini termasuk membaca takbir dan membaca Fatihah. Ini yang qauli. Terus yang fi'li seperti berdiri, ruku, i'tidal, ini adalah yang rukun-rukun fi'li. Nah, takbiratul ihram ini bagian dari rukun qauli, sebagai pembuka sholat. Jadi wajib dilaksanakan. Apabila tidak ada takbiratul ihramnya, maka tidak sah, karena termasuk rukun. Syurutu takbiratul ihram sittata asyara, ada 16 syarat dari takbiratul ihram. Itu ada 16. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Dalam pelaksanaan takbiratul ihram ini sudah dalam keadaan berdiri tegak dalam sholat fardu. Kenapa? Berdirinya sholat fardu ini menjadi rukun atau bagian dari rukun sholat. Jadi berdiri ini bagian dari rukun sholat ketika sholat itu sholat fardu. Tapi ketika sholat sunat boleh dilaksanakan dengan duduk, tidak wajib. Maka takbiratul ihram itu syarat yang pertama harus dalam keadaan berdiri, sudah berdiri tegak siap untuk melaksanakan sholat. Ini syarat yang pertama. Wa antakuna bil arabiyati. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa ajam, tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa antakuna bilafdil jalalati wa bilafdi akbar. Yang ketiga, yang selanjutnya itu takbiratul ihram ini harus menggunakan lafal jalalah, yaitu lafal Allah, walau wabilah di akbar, dan dengan menggunakan lafal akbar, Allahu akbar. Tidak boleh lafal akbar itu diganti misalnya dengan ar-Rahman atau ar-Rahim. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Nah, ini tidak boleh. Yang selanjutnya wattartibu bainal lafdhaini. Syarat selanjutnya yaitu tartib di antara dua lafal. Mendahulukan lafal jalalah, yaitu mendahulukan lafal Allah, dan mengakhirkan lafal akbar. Tidak boleh akbarnya dulu, Allahnya belakangan. Ini yang dimaksud dengan tertib. Harus mendahulukan lafal jalalah dan mengakhirkan lafal Allah, lafal akbar.
Yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya wa alla yamudda hamzatal jalalati, dan tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Ya. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya, harokat hamzahnya lafal Allah. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Kenapa tidak boleh? Karena ketika hamzah jalalah ini dibaca panjang maka artinya sudah berubah. Kalau Allahu Akbar ini artinya Allah Maha Besar. Tapi ketika hamzahnya dibaca panjang maka di situ memunculkan hamzah istifham. Hamzah istifham itu artinya apa? Hamzah yang dipakai untuk sebagai kata tanya. Artinya apakah? Jadi ketika Allahu Akbar hamzahnya dibaca panjang maka artinya apakah Allah Maha Besar? Ini menjadi sebuah kata tanya, kalimat tanya. Apakah Allah Maha Besar? Seolah-olah kita itu meragukan kemahabesaran Allah ketika memunculkan hamzah jalalah atau hamzah jalalah dibaca panjang, maka secara otomatis memunculkan hamzah istifham. Yang selanjutnya wa adamu maddi ba'i akbar, dan tidak adanya memanjangkan baknya lafaz akbar. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar, baknya tidak boleh dibaca panjang ya. Kenapa? Sawan fathah hamzah au kasriha li anna akbar dalam jama kibri bi fathatain misal. Nah, kalau dibaca panjang akbar itu bukan artinya bukan maha besar, tapi kendang. Nah, kalau baknya dibaca panjang maka artinya berubah menjadi beberapa kendang. Jadi ketika diterjemahkan selengkap Allahu Akbar, ini artinya Allah itu beberapa kendang. Nah, ini kan berubah makna, maka tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Selanjutnya wa alla yushaddida al-ba'a, dan tidak boleh mentasdid ba. Akbar tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Ini boleh. Ini namanya mentasdid baknya lafaz akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Selanjutnya wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambahi wawu, baik wawu sukun ataupun wawu yang berharokat di antara kedua kalimat Allah dan lafal akbar. Jadi contohnya gini, ketika menambahi wawu yang disukun berarti Allahu Akbar, hu-nya dibaca panjang. Jadi ketika Allahu, hu-nya dibaca panjang, ini berarti secara otomatis menambahi wawu yang disukun. Ini tidak boleh. Atau menambahi wawu yang berharokat. Contohnya Allahu Akbar. Nah, ini yang ceroboh sering kita dengar ya. Ketika seorang baca Allahu Akbar, nah ini kan berarti menambah wawu yang berharokat fathah. Ini tidak boleh. Terus yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya wa alla yazida wawan qoblal jalalati. Tidak boleh menambahi wawu sebelum lafal jalalah. Sebelum lafal Allah ini tidak boleh tambahi wawu menjadi Wallahu Akbar. Ini tidak boleh.
Tidak boleh menambahi wawu sebelum lafal jalalah atau sebelum lafal Allah. Tidak boleh wallahu akbar. Ini tidak boleh. Wa alla yaqifa baina kalimatayit takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Ulangi. Wa alla yaqifa baina kalimatayit takbir. Tidak boleh berhenti di antara kedua kalimat takbir. Jadi setelah Allah ini tidak boleh berhenti, tapi harus wasol, tidak boleh wakuf di situ. Allah Akbar. Nah ini tidak boleh. Kebiasaan itu yang sering kita jumpai itu ketika pergerakan rukun. Ya dari berdiri sampai sujud ini kan pergerakannya agak panjang. Allah Akbar. Atau dari sujud sampai berdiri ini kan pergerakan yang panjang. Ini biasanya di situ kecerobohan seseorang bisa berhenti atau wakaf di antara dua kalimat tersebut. Ini tidak boleh. Baik waqfatan tawilatan wala qasiratan, baik berhenti atau wakaf yang panjang maupun wakaf yang qasirah sebentar. Ini tidak boleh. Wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Syarat yang selanjutnya wa ayyasma'a nafsahu, diri sendiri harus mendengar apa yang dibaca. Kita sendiri harus mendengar seluruh huruf-hurufnya lafal Allahu Akbar. Seluruh huruf-huruf dalam takbir, ya, dalam lafal Allahu Akbar ini kita sendiri harus mendengar. Terus yang selanjutnya waduhulul waqti fil muaqqati. Syarat yang selanjutnya harus pelaksanaan takbiratul ihram tersebut harus sudah masuk waktunya sholat. Harus sudah masuk waktunya sholat bagi sholat yang mempunyai waktu. Fil muaqqati, bagi sholat yang mempunyai waktu. Nah, ini syarat selanjutnya bahwa ketika takbir itu untuk sholat yang mempunyai waktu harus dipastikan bahwa waktu masuknya sholat, waktunya sholat ini sudah benar-benar sudah masuk pada waktunya. Yang selanjutnya wa iqamuha halal istiqbali, dan pelaksanaan takbiratul ihram tersebut sudah dalam keadaan menghadap kiblat. Nah ini harus memastikan bahwa diri kita dalam melaksanakan takbiratul ihram sudah dipastikan sudah menghadap kiblat. Wa alla yakhilla biharfin min hurufiha. Wa alla yakhilla, tidak boleh menyela-nyelani biharfin dengan huruf min hurufiha, dari beberapa hurufnya takbir. Jadi antara huruf satu dengan huruf yang lain dalam takbiratul ihram ini tidak boleh disela-selani dengan huruf. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi. Syarat yang selanjutnya adalah mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum dan mendahulukan an takbiratil imami, dari takbiratul ihramnya imam. Jadi takbiratul, syarat yang terakhir ini adalah bagi orang yang jamaah, sholatnya berjamaah. Jadi sholat takbiratul ihramnya makmum ini tidak boleh mendahului atau bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Ini yang syarat terakhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi teman kita yang yang inbox tadi
untuk membahas tentang takbiratul ihram. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.